mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 6 Oktober 2022, bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis menemani hidup kita. Justru dari hari ke hari, kasih Tuhan semakin menyempurnakan hidup kita sebagai muridnya. Maka agar semakin merasakan betapa agung kasih Tuhan itu, kita persiapkan perjalanan hari ini dengan firman dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, tetapi karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalat jengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca Injil hari ini timbul sebuah pertanyaan tentang mengapa sebagian besar orang jika berdoa kepada Tuhan selalu meminta dan memohon sesuatu. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang seharusnya kita miliki agar memperoleh kesempurnaan hidup. Artinya, sikap Tuhan yang murah hati dan peduli menjadi keyakinan bahwa hidup kita terjamin selalu di tangannya. Saudara-saudara, kebaikan hati Tuhan yang demikian memang memberi kenyamanan dan kelegaan. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa kita tidak boleh hanya bisa memohon tanpa ada kemauan meneladani yang telah kita terima dari Tuhan. Bahwa dengan berbuat begitu baik kepada kita, Tuhan ingin agar kita pun bisa merasakan kasih-Nya dan akhirnya berani mengasihi orang lain. Kasih dimulai dari Tuhan. Maka penting bagi kita untuk menyadari kasih Tuhan secara pribadi sebagai kekuatan berbuat kasih. Itulah yang kita namakan kasih mula-mula, yaitu bahwa Tuhan telah bertindak secara tulus untuk kita masing-masing. Kemurahan hati dan kepedulian merupakan pondasi yang dipelihara oleh Tuhan untuk memberi jaminan kebahagiaan bagi kita umat-Nya. Maka saudari-saudara, hari ini perlulah kita menyadari kasih mula-mula itu, menyadari kasih yang diberikan Tuhan secara khusus bagi kita pribadi per pribadi. Kasih itulah yang semoga membuat kita bersemangat melakukan pengamalan ajarannya demi kedamaian hidup bersama. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, perhatian dan kepedulian-Mu telah memberi jaminan pasti tentang kebahagiaan hidup kami. Doronglah kami untuk semakin berani meresapi aneka kasih yang Engkau anugerahkan secara sempurna bagi kami. Buatlah kami akhirnya mengalami kepenuhan dalam kebutuhan kasih, sehingga kami pun bisa mengasihi sesama tanpa tanggung-tanggung. Ini semua demi kehidupan yang damai dan bahagia secara bersama-sama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang hadir dalam hidup kita, dan segala rencana kebaikan yang kita buat, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoa.